Sempat ricuh di DPRD Sulsel, mahasiswa tuntut polisi penembak berteran diproses hingga dana MBG. Mudik Lebaran 2026, trafik jalan tol Makassar diprediksi naik 6%. 4,5 miliar rupiah dihabiskan, Masjid 99 Kubah justru makin bocor. Gubernur Sulsel Ganjar juara Pildacil Kejati dengan umrah. Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi di kantor DPRD Sulawesi Selatan berlangsung tegang, di gedung sementara DPRD Sulsel Gedung Dinas Bina Marga, Rabu 4 Maret. Masa mahasiswa terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan saat mencoba masuk ke area lobi gedung untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Situasi memanas ketika ratusan mahasiswa berkerumun di pintu masuk gedung DPRD. Beberapa aparat yang berjaga menahan massa agar tidak masuk lebih jauh. Desakan dari kedua sisi membuat massa dan aparat saling dorong di area lobi. Beberapa mahasiswa terlihat merekam situasi menggunakan ponsel, sementara peserta aksi lainnya berupaya maju mendekati pintu utama. Kondisi ruang yang sempit membuat kerumunan semakin padat dan memicu ketegangan di lokasi. Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi, Muhammad Jibril Ilahi, mengatakan aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak penegakan hukum terhadap oknum polisi yang diduga menembak seorang remaja di Makassar. Kami menuntut agar oknum polisi yang menembak berteran diproses secara hukum. Negara harus hadir memberikan keadilan bagi korban, tegas Jibril dalam orasinya. Kasus yang dimaksud adalah kematian berteran Eka Prasetyo Radiman, 18. Remaja yang dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tertembak aparat kepolisian saat pembubaran aksi perang-perangan menggunakan senjata mainan di Jalan Todopuli Raya, Makassar, Minggu 1 Maret kemarin. Selain menyoroti kasus tersebut, mahasiswa juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian. Mereka menilai berbagai dugaan pelanggaran hukum dan tindakan represif aparat menunjukkan perlunya reformasi di tubuh penegak hukum. Kami juga mendesak reformasi institusi kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan benar-benar melindungi masyarakat, ujar Jibril. Memasuki momen Hari Raya Idul Fitri 1447H, mobilitas kendaraan di Kota Makassar diproyeksikan akan meningkat, termasuk di Jalan Tol Makassar. Sebagai akses vital yang menghubungkan pusat bisnis, kawasan permukiman, hingga Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, pihak pengelola Jalan Tol Makassar PT Makassar Metro Network, MMN, dan PT Makassar Airport Network, MEN, memprediksi adanya pertumbuhan lalu lintas sekitar 6% kendaraan di jalan tol selama periode H7 hingga H7 Lebaran 2026 jika dibandingkan situasi normal harian. Kondisi ini akan terjadi di jalan tol ruas seksi 1, 2, dan 3 yang dikelola MMN, maupun ruas seksi 4 yang dikelola oleh MEN. Jika dibandingkan dengan karakteristik jalan tol antar kota di Jawa, jalan tol Makassar menunjukkan pola yang berbeda. Menjelang Lebaran, kendaraan dari luar kota cenderung masuk ke Makassar untuk belanja kebutuhan hari raya dan pengiriman barang, logistik. Sementara saat mendekati Hari Raya Idul Fitri, kepadatan bergeser menjadi arus keluar kota. Berdasarkan data proyeksi, diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026 dengan jumlah trafik mencapai 118.906 kendaraan per hari, sedangkan puncak arus balik pada 28 Maret 2026 diprediksi mencapai 853 kendaraan per hari untuk gabungan kedua ruas jalan tol Makassar yang dikelola MMN dan MEN. Untuk menjaga kelancaran di gerbang tol, pengelola jalan tol Makassar menyiapkan penggunaan tol lane portable untuk membuka lajur darurat, temporary lane, saat terjadi kepadatan di gerbang tol. Dari sisi operasional, petugas tambahan disiagakan khusus selama periode ini untuk memastikan layanan tetap prima 24 jam. Pada multi years untuk irigasi. Jadi ada 4 paket, jadi tadi semua sudah ada pemenangnya, dan mereka sudah paparkan tentang apa yang mau dikerjakan. Jadi sudah ada semua detail detailnya, gambar semua segala macam, sudah rinci. Jadi saya kira ini sudah bagus tadi, dan tinggal kita nanti mengevaluasi pekerjaannya. Ya, karena nanti sebelum pekerjaan itu mungkin ada pertemuan dulu dengan masyarakat sekitar irigasi, dan diminta untuk dilibatkan komisi untuk dapat memantau.
Ada berapa paket irigasi Pak Ketua? 4 paket irigasi. Apa di mana saja itu? 4 paket itu totalnya berapa ya? 9, 13 tambah berapa yang tadi? 8, berapa itu? 9, 13, 8. Paket itu berapa? 8, 9, 13, 9. Nah, 9. Itu totalnya irigasi dikerja. Berapa itu? Totalnya. Kasih dikerja untuk multi years. Total anggaran itu Pak Ketua? Total anggaran jumlahnya waduh Triliun. sampai sekitar 700 miliar ya. Nggak sampai. Nggak sampai sekitar itu 700 miliar. Totalnya ya untuk 34 Itu 700 miliar nilai pagu awalnya, tapi setelah kontrak kan dibawa lagi. Kan ada ini kan, ada penawaran ya. Mungkin sekitar 500 miliar totalnya hampir 600 lah. Ya, hampir 600. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi khusus dalam penutupan Pelita Ramadan 1447 Hijriah yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Aula Kejati Sulsel, Makassar, Selasa, 3 Februari 2026. Orang nomor 1 di Sulsel itu bahkan menambah hadiah bagi para pemenang Dai Cilik sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi muda. Dalam sambutannya, Andi Sudirman menyampaikan kekagumannya atas inisiatif Kejati Sulsel yang dinilai berhasil menghadirkan ruang pembinaan karakter bagi anak-anak melalui ajang dakwah. Ia menilai kegiatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan moral dan spiritual generasi muda. Luar biasa apa yang dilakukan kejaksaan. Inilah yang diharapkan masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi, kami dari Pemprov Sulsel akan menambah hadiah bagi para pemenang. Juara 1 mendapatkan hadiah umrah, juara 2 motor listrik, dan juara 3 serta seterusnya mendapatkan sepeda, ujar Andi Sudirman. Tambahan hadiah tersebut melengkapi penghargaan yang telah disiapkan panitia sebelumnya. Kebijakan itu sekaligus menjadi bentuk sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kejati Sulsel dalam mendukung pembinaan generasi Qurani.